Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru yang terkasih. Sebelum memulai kegiatan kita, mari kita mohon berkat Tuhan terlebih dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Cinta, terima kasih atas semua cinta yang boleh kami terima hari ini. Cinta dari orang tua kami, cinta dari saudara, cinta dari teman kami, dan terutama cinta dari Tuhan. Kami bersyukur atas semua berkat yang kami terima di pagi hari ini. Sekarang kami akan belajar, dampingilah kami dalam mempersiapkan masa depan kami ini, sehingga kami mampu memberikan segala usaha dan upaya kami dalam belajar ini dengan baik. Arahkanlah hati dan pikiran kami sehingga hanya terpusat pada niat kami belajar dan mempersiapkan diri sehingga kelas kami bisa mewujudkan impian kami. Berikanlah kami kegigihan untuk meraih cita-cita kami, mewujudkan kebahagiaan untuk orang tua kami, dan menjadi panjangan tangan kasih-Mu. Doa sederhana ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu, baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi
Siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo Mama Papa, Oma Opa, Bapak dan Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Budika dalam Renungan Harian SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo, nomor 33 Cirebon. Hari ini Rabu 17 November 2021. Kali ini Budika ditemani oleh Kak dan tadi di awal sudah membacakan Injil pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Vita sudah membantu membacakan Injil pada pagi hari ini. Nah, dari Injil yang sudah dibacakan oleh Kak Vita tadi, dapat kita renungkan bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan dan bakat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, bakat dan kemampuan yang diberikan itu sudah dapat kita lihat sejak lahir. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kemampuan, bakat, serta karunia. Yang pertama, karunia-karunia itu adalah sebuah anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, bagaimana kita mempertanggungjawabkan karunia-karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, bentuk tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menggunakan karunia-karunia tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak akan mengambil kembali apa karunia-karunia apa yang sudah diberikan olehnya. Nah, kadang kita suka menyerah, kita suka menyepelekan bakat dan kemampuan yang kita miliki. Seperti contohnya kita pandai menyanyi, kita pandai bermain musik. Nah, itu perlu kita perhatikan bahwa itu juga adalah sebuah anugerah serta karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu perlu kita kembangkan. Karena dari contoh tadi juga, itu salah satunya adalah dapat kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Contohnya, dalam kita melayani di gereja, kita bisa bermain organis, kita bisa jadi pemazmur, karena kita bisa bermain musik dan kita juga bisa bernyanyi. Nah, dari perumpamaan tentang Mina dalam bacaan Injil hari ini tadi membantu kita untuk merenungkan dan memikirkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, berkat kemurahan hati-Mu kami memelihara hidup dan mencari kebahagiaan. Maka kami bersyukur atas semua berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Berikan kami ketulusan dan ketekunan dalam mengembangkan semua talenta dan berkat yang Kau titipkan kepada kami, sehingga kami bisa mengembangkannya dan membagikannya kepada sesama kami. Allah, kami mohon semoga kami dalam hidup dan karya kami hari ini dapat menyelesaikan segala sesuatu yang telah Kau mulai dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.